masa depan kita sebutkan insya Allah. Kenapa? Kita nggak tahu nih. Tanya Asmiranda, pernah nggak mimpi dia masuk Kristen? Nggak pernah. Tanya lagi sama apa si Haan itu yang nyanyi lagu Cinta Putih. Iya, gitu. Baik. Bang Tristan, mohon maaf. Apakah dia mimpi sebelumnya dia masuk Islam? Kan gitu. Insya Allah, iya. Al-Kahfi 24. Baik, terima kasih Bang Tristan, waktunya sudah habis, mohon maaf. Iya, baik, selesai sudah acara sesi yang terakhir dari diskusi kita pada malam hari ini, yaitu sesi closing statement. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi partisipan dan sesi netizen yang berada di ISDN Studio, diberikan waktu durasi 30 menit ya. Yang pertama itu dari sesi partisipan yang telah resen di sini ya. Mohon maaf, mungkin saya akhiri mengawal acara diskusi ini karena memang untuk sesi partisipan ini akan digantikan oleh Ustadz Agus Supeno. Baik, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam memandu acara ini sampai dengan sekarang ya gitu ya. Apabila ada kebenaran di dalamnya hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Baik, sampai berjumpa kembali dalam acara diskusi selanjutnya. Silakan Pak Agus Supeno untuk mengambil alih acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk selanjutnya kita langsung saja. Untuk yang raise hand pertama dalam hal ini adalah Pak Anas, Ustadz Anas. Saya persilakan untuk mengemukakan entah kritik ataupun pertanyaan. Jadi waktunya untuk bertanya, kritik, dan Lairudi akan memberikan jawaban. Dan kemudian apabila waktu masih panjang, karena yang raise hand ini masih sedikit, jadi mungkin masih ada dialog yang agak ya untuk sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Saya persilakan Pak Anas. Oke, terima kasih. Silakan untuk Pak Anas, open mic. Sudah? Ya, silakan. Ada bertanya atau enggak, cuman untuk menanggapi saja. Ya, 1 menit Bang Anas ya. Oke. Sempit sekali. Ya, 2 menit saya tambah. Oke. Aduh, dalil yang oke, insya Allah cukup ini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja ya. Pertama tentang hadis dalam Sahih Bukhari tentang Rasulullah ya, yang katanya tetap intinya begitu. Ini kalau dibaca tentang hadis yang telah dibacakan tadi itu 60-80 di Sahih Bukhari, itu Nabi Isa saja mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau memang Nabi Isa itu memang orang yang tidak berdosa dan itu dibenarkan dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran mengangkat Nabi Isa, beda dengan Alkitab. Nah, itu Nabi Isa saja mengakui Rasulullah itu adalah orang yang diampuni dosanya. Nah, sudah ya, karena ini singkat waktunya, saya nggak panjang lebar. Kemudian dalam surat Al-Fat ayat yang ke 1 sampai dengan 3 itu sangat jelas disebutkan inna suaranya hilang. Fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallah. Kan apa yang disebut itu? Halo, gimana? Ya, lanjut. Ada? Suaranya hilang Pak Anas. Lanjut. Nah, saya langsung ke pertanyaannya aja. Ada? Nah, disebutkan inna liyaghfir lakallah.
Di situ dikatakan apa? Allah mengampuni. Allah mengampuni. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, ya wahai Muhammad, kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu. Ini jaminan, ini dalil yang kamu minta kan, bahwa di mana Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah itu diampuni, ini ayatnya. Kemudian dalam ayat di surat An-Nisa ayat 69 sampai 90, jaminan surga untuk nabi, para nabi, ya. Wa may yuti'illah wa rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini adalah jaminan Allah kepada orang-orang yang tidak berdosa. Karena diampuni dosa mereka, berarti kalau sudah diampuni, dosanya sudah tidak ada lagi. Dan orang yang masuk surga itu tidak ada dosa. Seperti itu. Waktunya sempit, ya. Ya, ini sudah ada bonus 1 menit lagi tadi ya, karena tempat terputus. Ya. Oke, selanjutnya silahkan Bang Rudi, Rudi untuk menanggapi atau... Oke, terima kasih. Silakan. Langsung tancap gas. Saya menanggapi ya, bahwa kalau dibilang dosanya sudah diampuni, Adam itu sudah diampuni dosanya, malah diusir dari surga. Itu di surah 2 ayat 36. Diusir dia dengan iblis, diusir. Apalagi lah Nabi Muhammad yang memiliki dosa juga, ya. Intinya bahwa mohon Pak Rudi tunjukkan dalil Adam diusir, gitu aja. 236 surah 2 ayat 36. Admin tolong ditampilkan, admin. Oke, close stop dulu timernya. Dulu. Ya, silakan. Ada yang mau membantu share? Atau Rudi bisa share? Ya, langsung aku share aja. Ya, saya share. Al-Baqarah. Siapa? Share. Silakan, mana yang duluan? Mana kata usirannya? Sorry. Lalu setan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, kami berfirman, turunlah kamu. Nah, kalimat di sana jelas dikeluarkan. Kamu bilang tidak ada disuruh keluar. Ada. Kalau disuruh keluar itu misalnya di sekolah kita, keluar kau katanya, kan diusir itu. Dikeluarkan sama keluar kau beda lah. Turunlah. Itu sama. Kalau dikeluarkan itu artinya dia sudah di tempat itu, tidak bisa lagi di tempat itu. Kalau turun, kamu bilang dari atas ke bawah, itu beda lagi. Itu saya jelaskan tadi, Pak. Memang diciptakan untuk surga, kok. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Ini hanya masalah persepsi yang berbeda, nanti bisa dibahas. Sedikit lagi, 1 menit lagi. Silakan. Ya, menanggapi Anas tadi ya. Dan kamu juga sudah tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan dari para nabi. Tolong diperhatikan apa beda janji dengan jaminan. Yang kamu sebutkan itu adalah janji karena belum ada satupun nabi yang sudah sampai ke surga atau masuk ke dalam surga. Kalau sudah ada yang masuk ke dalam surga, itu baru namanya jaminan, sudah ditetapkan. Tapi kalau janji belum ditetapkan, makanya dibilang siapa tadi? Insya Allah, kata si Tristan. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Itu sekian dan terima kasih. Oke. Ya, saya beri kesempatan karena untuk yang lain untuk raise hand, waktu masih panjang. Silakan Pak Anas, mungkin barangkali ada penambahan sedikit. Ada. Ya. Ada. Kalau Anda katakan tadi kan Allah tidak membedakan para nabi. Ya jelas, Nabi Isa pun kan tidak dibedakan dengan Nabi Muhammad. Tapi itu disebutkan dalam Al-Quran yang memuliakan para nabi. Dan kami umat Islam tidak membedakan para nabi. Beda dengan di kitab Anda. Coba kita lihat di kitab Anda ya. Kalau memang Yesus yang ada di kitab Anda itu adalah orang yang bersih, coba baca. Ketika Isa menjawab ya, atau Yesus menjawab, mengapa? Oke, hilang. Saya rasa cukup dari Pak Anas ya. Jadi ini masalah perbandingan, ini keluar dari konteks yang murni bahwa bicara tentang dosa. Tapi ini bukan masalah dosa Nabi Muhammad maupun dosanya Yesus. Untuk selanjutnya tentang Zainal Arifin, kepada Zainal Arifin, saya open mic, ya silakan.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana modulasi saya baik? Ya baik, langsung aja Pak, langsung aja Pak. Sudah dijawab. Kepada Ustadz Tristan yang caem. Selamat malam, Tad. Waktunya 2 menit Pak ya. Ya, Waktunya 2 menit. Tristan dengar Ya, nggak, malam. Tristan? Ya, selamat malam. Berkenaan dengan tema dosa ya, saya mau tanya, apabila ada katakanlah oknum berdusta memanipulasi dirinya sebagai individu lain, ini kategorinya berdosa belum ini Tad? Nanti berlanjut. Gimana Pak? Gimana Pak? Kalau ada oknum berdusta dengan memanipulasi jati dirinya terhadap orang menjadi orang lain, ini kategorinya sudah dosa apa belum? Kalau dia katakan di Quran, fala tuti'il mukazzibin, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan. Ketika berdusta, misalkan ayat-ayat Allah di dalam Al-A'raf 179, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang pendusta yang munafik itu mereka lebih hina dari binatang ternak, bahkan lebih susah. Nah, oke. Berarti berdosa kan? Berdosa di An-Nahl 100. Yang jadi masalah begini Tad, konon katanya dari pihak sebelah itu yang berdusta ini Tuhan pura-pura jadi manusia. Nah ini gimana cara menghukum dosanya? Tanya Pak Parudi, bukan ke saya itu. Saya nanya ke Pak Tristan, kalau dari dia sudah sering. Oke, itu aja pertanyaannya Pak ya. Ya itu aja. Iya. Saya rasa mungkin Bang Tristan sudah menjawab dan Bang Rudi juga memiliki kompetensi tentang itu untuk menjawab ya. Karena itu menyangkut dengan apa yang diimani oleh Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Ya, terima kasih. Kalau dikatakan di dalam Bible itu, Tuhan tidak pernah dikatakan situ menyamar jadi manusia. Tetapi kalau dikatakan firman menjadi manusia, ya, inilah banyak kekeliruan dari orang-orang kawan-kawan muslim. Mereka selalu merujuk Yesus itulah Tuhan, Bapa di sorga langsung jadi manusia. Tidak. Yohanes 1 ayat 14, dia firman menjadi manusia. Suara Tuhan itu yang menjadi manusia. Ya, bukan langsung Bapa yang di sorga yang roh itu tuh jadi manusia. Kalau gitu sorga jadi kosong dong. Ya begitu jawabannya. Jadi tidak ada di situ Tuhan berbohong, tidak pernah. Justru saya meragukan ketika Tuhan mengatakan surga itu kekal, neraka itu kekal, tiba-tiba berpelin-pelan, itu yang saya ragukan. Ada dusta di situ. Silakan. Itu jawab saya. Ya, oke. Bang Zainal Arifin, Ustaz Zainal Arifin mungkin. Aku nyanggah sedikit aja nih. Kan narasi yang dibangun Kristen begitu. Firman itu pribadi Allah yang lain. Bagian dari Allah. Kok tiba-tiba Bang Rudi sendiri di sini menyangkalnya bahwa dia bukan Allah. Tambah bingung lagi aku Bang Rudi. Sebenarnya Yesus itu Tuhan apa manusia? Nah, itu aja jawab. Gak perlu cerita panjang-panjang Tuhan apa manusia deh. Terima kasih. Untuk menjelaskan Yesus tidak bisa langsung Tuhan atau manusia. Karena ayatnya jelas. Yesus yang di bumi itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Sekarang firman Allah itu dikatakan dia adalah Tuhan jika firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Itu Yohanes 1 ayat 1. Itu cara menjelaskannya. Contoh, sekarang Yesus sudah di sorga, firman itu bersama-sama dengan Bapa di sorga. Itulah yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14 itulah ketika Yesus di bumi, firman menjadi manusia. Jadi jangan langsung dikatakan Bapa yang di sorga, ujuk-ujuk langsung menjadi manusia. Tidak begitu. Ya, silakan. Oke, terima tidak terima, waktu sudah membatasi untuk dialog penanya dari Pak Zainal Arifin. Ya, untuk selanjutnya Al-Hidayah, silakan Bang Al-Hidayah. Ya, ya silakan. Oke.
Oke, silakan Bang Tristan kalau mau share screen. Ya, ya. Gini loh, kita ini kan manusia, manusia yang sudah banyak diberi nikmat dan melakukan perjanjian ya, Al-Araf 17 Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi nikmat, kemudian dikorbankan Nabi, dikorbankan syuhada solihin gitu ya, diberikan kitab, lalu kita menolak petunjuk ini gitu. Kemudian kita fasik. Di Al-Baqarah dikatakan wama yudilu bihi illa fasikin. Jadi orang-orang yang fasik itu mereka lah yang akan disesatkan, dinyatakan, maksudnya itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ada namanya ujian, cobaan dalam free will gitu. Di Al-Kahfi 29 katakanlah kebenaran dari Allah, yang kafir wilayah kafir, yang beriman adalah yang beriman. Kemudian di sini ada dua pilihan gitu. Sams ayat 7 sampai 10. Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia jalan fasik dan jalan takwa. Berugilah yang mengotorinya, beruntunglah yang mensucikannya. Artinya di sini ketika manusia memilih jalan kepada kefasikan, jalan kepada kekafiran, jalan kepada mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu yang menyesatkan, Asad 26, maka syukur-syukur Allah nggak cabut nyawanya gitu. Itu lihat kaum Sodom itu habis, kaum Nuh habis. Syukur-syukur masih Allah Subhanahu wa taala masih mengirimkan kepada mereka setan gitu loh. Syukur itu masih syukur. Artinya di tengah jalan bisa saja mereka taubat gitu. Bisa saja gitu. Saat akal sehatnya sadar. Bagaimana dengan satu raja-raja 23 22 dikatakan Tuhan menaruh roh dusta ke atas nabi-nabimu. Di 2 Tesalonika 2 ayat 11 dikatakan makanya Tuhan menyesatkan mereka. Karena mereka percayakan dusta. Kenapa? Percayakan dusta kan. Jadi Tuhan itu menyesatkan juga. Itu hak Tuhan. Jadi ada yang namanya timbal balik gitu ya. Ini LC fahami gitu. Saat Tuhan itu membiarkan manusia itu bersyarat juga gitu. Wa may yudilu bihi ilal fasikin. Jadi kok kita fasik? Sudah diberi nikmat, diberi apa semua segala macam, tapi malah kufur nikmat. Alain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna azabil syadid. Fahami inilah ranah Tuhan itu, kalau di Islam itu fa'alu lima yurid. Allah Al-Burj 16 berbuat sekehendak dirinya. Maka Allah bikulli syai'in alim dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini Tuhan Maha Kuasa. Di 113 kali disebutkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah semua itu diberi oleh Allah. Tangan, kaki, malam, siang, semua diberikan kepadamu. Tapi tidak semua disayang. Karena sayang, bersyaratnya itu apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Imran 31. Di sini dikatakan jika kamu mengaku mencintai Allah. Matius 22 ayat 37. Cinta Allah adalah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Bullshit. Kalau nggak dibuktikan, gitu loh. Buktikan. Di Islam itu ada pembuktian. Gitu. Kalau cinta kepada Allah, maka carilah perintah-perintah Allah. Gitu. Carilah apa yang disenangi Allah. Maka Allah akan menyayangimu. Tapi apabila kufur nikmat, rasakanlah. Itu masih syukur Allah kirim setan. Maksudnya begini gitu ya. Ya Allah biarkan itu. Kalau kamu mau dunia, ambillah dunia ini. Karena kehidupan muslim hakikatnya bukan di bumi ini, tapi di akhirat. Furqan ayat 16, surga yang patut diharapkan oleh Firdaus. Jadi kami ini lagi ujian. Di bumi ini lagi ujian. Pak Rudi, kami lagi ujian gitu. Di sini. Ini pun dipahami juga sama kawan-kawan Kristen. Mungkin kawan-kawan Kristen kan tidak diuji. Mungkin ya. Yakobus 1 ayat 13. Tuhan tidak pernah mencoba manusia, nggak pernah. Padahal Abraham diuji. Bahkan Yesus mau diuji. Lukas 28. Waktunya habis, Bang Tristan. Tambahin lagi dong. 4 menit. Ya. Ya. Sekarang ke Al-Hidayah. Baik. Bentar Pak Agus. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tristan itu adalah
jawaban dari pertanyaan DLC dengan ID sosok gaib bla bla bla, panjangan itu ID-nya. Ya, tolong diperhatikan ya, ID yang punya ID sosok gaib tadi udah dijawab sama Ustadz Tristan. Ya, silakan Bagus. Oke. Ya, untuk selanjutnya Bang Al-Hidayah. Silakan open mic Bang Al-Hidayah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua menit maksimal Bang. Iya. Selamat malam Bang Rudi. Malamnya. Bang Rudi, Siap. sebenarnya sebab saya belum mengikuti dari mulai ya. Saya mau nanya dulu, menurut pahaman Kristen, apakah memang Yesus itu 100% pengampun dosa gitu? Masa dia di bumi dan di surga. Silakan. Oke, terima kasih. Karena nanti jalan kami ke surga adalah kasih karunia dari Yesus. Jadi ya 100% Yesus mengampuni dosa orang pada hari penghakiman nanti 100% ya. Dan dia adalah hakim di situ. Meskipun ada ayat di Alkitab mengatakan bedakan konteksnya ya, di situ hakimnya pada hari akhir dan hakimnya di mana itu. Silakan. Jadi itu aja. Mungkin ada penambahan dari Bang Al-Hidayah, silakan. Tidak apa, sebab ini kan 2 menit, jadi kami pindik-pindikan aja. Ya, Jadi gini Bang Rudi, kalau kamu mengatakan di hari akhir bermakna Yesus belum mengampuni dosa yang sekarang ya gitu. Silakan Bang Ya, Rudi. betul. Kenapa? Buktinya kami mati. Upah dosa adalah maut. Kalau dosa kami sekarang diampuni, maka kami langsung ke surga. Banyak orang bertanya, lantas apa makna penyalipan Yesus? Itulah namanya penebusan dosa. Ditebus kapan? Ketika sudah jatuh tempo. Bukan sekarang. Oh gitu. Jadi pantas saja kalau di Bible itu memang banyak ayat sekali itu Yesus mengajarkan manusia supaya meminta ampun kepada Allah Bapa kan gitu. Betul. Kami memang dimintakan mengampun, maka di doa Bapa kami ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi silakan saja Bang Rudi, tapi kalau minimal Kristiani itu mereka itu dijanjikan penebus. Jadi apa itu penebus? Terutama kepada Trinitas, itulah gambaran Yesus yang mati tersalib untuk menebus dosa manusia maupun yang hidup atau yang sudah mati. Itu yang saya pernah belajar. Ya, Jadi, itu bukan itu bukan janji, tetapi itu adalah fakta ditepati. Kami janji itu nomor 2. Yang pertama itu jaminan. Itulah jaminan. Itu yang tidak dimiliki oleh umat muslim sampai detik ini. Karena tidak satupun isi Al-Quran menceritakan, menjelaskan ada manusia yang sudah sampai ke surga. Itu jaminan. Kalau janji semua orang bisa berjanji. Saya pun bisa menjanjikan Al-Hidayah masuk surga. Tetapi buktinya apa? Saya nggak tahu. Oke. Ya, jadi saya rasa gimana Bang Al-Hidayah? Masih tambah silakan. Udah habis ya? Iya, silakan. Oke, jadi Bang Rudi, itu menurut keyakinan Anda. Tapi sebenarnya, apa yang saya paham sekarang, Yesus bukan pengampun dosa. Kenapa? Sebab Yesus yang bilang. Coba buka Injil Matius, pasal 18, 20-21. Jadi, kalau pengampunan dosa, kalau kamu bilang nanti di hari akhir, itu memang banyak bertentangan sekali di dinum Anda sendiri. Sementara mereka itu mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Apa arti juru selamat? Dia pengampun dosa. Sebab itulah ada di Injil dikatakan di Bible bahwa inilah perjanjianku bagimu untuk penebusan dosa bagi banyak orang. Jadi pada masa itu Yesus berkata bukan di akhir-akhir, bukan di hari akhir, tapi pada zamannya. Justru saya itu mencari-cari di mana ya Yesus pernah terluka kan gitu, sehingga dia mengatakan ini darahku. Kalau disalib tidak mungkin dia mengatakan demikian, tapi itu terpulang kepada Anda Bang Rudi, ini hak Anda, itu milik Anda, kami tidak mungkin mengganggu itu. Cuma apa yang kami utarakan menurut apa yang kami tahu aja dan ikut pahaman gitu. Oke. Terima kasih Al-Hidayah. Ya, kutanggapi ya. Ya. Dia yang ambil Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Jadi di sini kami bisa mengampuni dosa sesama kami. Memang itu ajaran Yesus. Tetapi setelah itu kami sendiri pun berdosa. Nah, dosa itulah yang nanti Yesus tebus di akhir. Makanya aku bilang, penebusan kalau sudah jatuh tempo baru ditebus. Itulah hari-hari akhir nanti Yesus yang menebus kami. Tetapi
jalan penebusan itu sudah dimulai ketika apa? Ketika Yesus di bumi, Yesus mengatakan, inilah darah di Matius 26 itu ya, darah yang akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan. Dan itu kami lakukan sekarang, kami minum. Sehingga kalau ada orang yang, maafin ya kalau saya berbeda dengan orang Kristen itu saja. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan dosa saya sudah ditebus saat ini, berarti saya ke surga dong. Tetapi faktanya, saya itu mati nanti artinya saya ada dosa. Nah, dosa yang membuat saya mati itu, itulah nanti yang ditebus Yesus di akhir. Kalau dosa saya yang sekarang ini kami saling mengampuni, meminta ampun dan mengampuni, meminta ampun dan mengampuni. Dosa itu dihapuskan, diampuni. Tetapi setelah itu kami mati, artinya ada dosa yang belum terhapuskan. Loh, bagaimana cara melihatnya? Kan sudah aku bilang. Kalau orang dibaptis, artinya dosa sebelumnya dihapuskan. Baptis pertobatan, baptis Yohanes. Setelah itu, dia hidup, artinya melakukan dosa lagi. Maka dia harus meminta doa-doa Bapa kami. Siapa yang bisa 365 hari terus-menerus berdoa-doa Bapa kami? Tidak satu manusia pun. Buktinya apa? Dia mati. Jadi kalau ada bolong hari Jumat, hari Sabtu kita doakan, nggak bisa. Dosa yang hari Jumat ini siapa yang menebus? Nggak ada. Itulah nanti digunakan will card itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Hidayah dan Bang Rudi. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke Bang Zul. Silakan open mic Bang Zul. Open mic Bang Zul. Bang Zul. Iya, terima kasih. Ya, Bang Rudi masih belum capek ya Bang ya? Belum, kan masih ada waktu. Kalau mau minum dulu Bang, boleh Bang. Sesuai kontrak. Ya, waktunya itu. Minum dulu Bang. Biar santai, Siap. Bang. Lanjut. Ya, 2 menit Pak Bang Zul. Kalau kita tadi perhatikan apa yang sudah disampaikan, ini kan kaitannya dengan dosa, dengan pahala dosa gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya pertanyaan kecil saja, mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan nih Bang Rudi. Kalau misalkan dosa itu dibuat di dunia, apakah ada balasannya di dunia menurut Alkitab? Ya, terima kasih. Kalau dibilang dosa dibuat di dunia, apakah ada balasannya? Adalah. Balasan yang paling puncak apa? Kematian. Upah dosa adalah maut. Terima kasih. Oke. Artinya di dunia dibalas oleh Tuhan, nanti di akhirat juga ya, atau di hari akhir juga seperti itu ya, akan ada pembalasan gitu ya. Nah, tentunya kalau ada hukuman dari Tuhan di atas muka bumi, tentunya terkait dengan kesalahan sama yang bersangkutan, begitu ya harusnya ya. Nah, ada azab lah kalau istilahnya dalam Islam itu azab gitu ya. Di dalam ajaran Kristen ada 2 dosa. Yang pertama dosa waris. Itulah yang kami warisi dari Adam. Ya. Yang kedua itu adalah dosa perbuatan kami. Kami menanggung dosa kami sendiri. Nah, akibat dosa perbuatan kami itu, maka terkenalah kami hukuman Adam, bahwa kami akan mati dan dari tanah kembali menjadi tanah. Baik. Terima kasih, semakin terang. Kemudian kalau dalam Kristen, apakah ada perbedaan antara kesalahan dan dosa? Oke. Kesalahan ini dimasuk yang mana? Maaf dulu ya. Contoh misalnya saya melanggar lampu merah, itu kan kesalahan. Ya. Apakah itu dosa? Saya nggak tahu dicatat di dalam kitab suci melanggar lampu merah itu masuk dosa apa. Kalau itu, tetapi kalau kita bicara rohani, setiap kesalahan itu adalah melanggar pertama 10 perintah Tuhan, kedua isi-isi Bible itu. Ya, saya bilang itu dosa. Oke. Kayak misalkan kita tidak ketemu sama orang, kita nggak senyum gitu kan, itu kan kesalahan itu ya, bukan dosa. Tapi kita dianjurkan untuk selalu senyum gitu ya, sehingga yang melihat kita tuh nggak punya perasaan yang nggak enak. Tapi itu bukan dosa, itu dikategorikan kesalahan. Nah, kalau kita kembali ke ayat Bible di dalam Yesaya 20, mungkin bisa dibuka dulu Bang. Yesaya 20. Saya agak susah untuk share screen ini karena saya pakai PC. Siap, tulisannya jadi kecil-kecil. Stop dulu. Yesaya 20 itu perikopnya itu pendek. Timernya stop dulu. Ayat berapa? Satu perikop aja Bang, karena perikopnya juga pendek. Oke. Nah, di sini kalau kita kubacakan dulu. Ya. Pada tahun ketiga panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalan ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan,
Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikian juga Asyur akan mengiringi orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan. Satu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta tolong supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput? Ya, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya di sini kan terlihat bahwa Tuhan itu untuk memperingatkan Mesir dan Ethiopia, dia memerintahkan nabinya untuk telanjang selama 3 tahun. Ini di depan anaknya, istrinya, di depan umatnya. Kita bayangkan kalau seorang nabi seperti orang gila seperti itu, terus apa yang dia mau ajarkan? Kemudian apa kesalahannya Yesaya sehingga dia diperintahkan Tuhan untuk sampai dengan telanjang bulat selama 3 tahun? Kaitan dengan kesalahan dan dosa tadi, apa kesalahannya, apa dosanya sehingga dia dihukum seperti itu? Itu Bang. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau kita baca ayat ini tidak ada berbicara tentang hukuman, tetapi justru Tuhan ingin menghina atau Raja Asyur itu tadi. Dan di sini tidak ada dikatakan Yesaya telanjang lantas semua orang melihat dia. Nggak ada. Bisa saja dia telanjang tapi orang tidak melihat dia telanjang. Kan bisa, kuasa Tuhan kita siapa tahu. Nah, tetapi di sini Tuhan ingin mengajarkan, ya, tidak ada ayat 1 dia dihukum, tidak ada. Ayat 2 juga tidak dihukum, tetapi dia diperintahkan oleh Tuhan untuk apa ini? Pada waktu itu pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dengan lalu ia berbeda maka badannya bertelanjang dan tidak berkasut. Jadi yang mau dijelaskan di sini apa? Ini ayat ke-5. Maka orang terkejut dan malu karena Ethiopia. Jadi ini untuk menghina orang. Demikianlah Raja Asyur akan mengiringi orang Mesir sebagai tawan dan orang-orang Ethiopia sebagai buangan. Jadi ini untuk menghina atau mempertontonkan seperti itulah orang Ethiopia ini terhadap orang Mesir, gitu kira-kira. Ya, baik. Jadi kalau saya simpulkan di sini ada kesalahan Mesir dan Ethiopia yang tidak disukai sama Tuhan, kan gitu. Nah, untuk memperingatkan Mesir dan Ethiopia ini, nabinya diperintahkan telanjang selama 3 tahun. Nah, ini kan kalau kita bicara sebab akibat, ini nggak akan nyambung, Bang. Kemanapun nggak akan nyambung. Nah, orang baik-baik, seorang nabi kan ya, diperintahkan telanjang selama 3 tahun. Nggak ada perintahnya telanjang ini di dalam kamar atau cuma di dalam kamar mandi. Nggak mungkin juga kan. Dia punya anak istri, punya punya umat, punya kegiatan. Dia harus mencari nafkah kan gitu. Tapi selama 3 tahun berturut-turut artinya ya dia keluar masuk kampung, masuk ke depan rumahnya, di depan anak-anaknya, dia telanjang bulat, Bang. Nggak ada cerita lain, nggak bisa ditolong lagi. Terima kasih, Bang Sul. Ya, makasih. Terima kasih. Sekarang tinggal 1 menit untuk Bang Rudi.